Itu soalnya siapa itu lah? Cek, halo. Halo, sudah semuanya? Udah Siap. dulu. Mungkin di absen, Bu. Iya, oke, Dulu. siap. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mempresentasikan kelompok kita yang berjudul peran IQ, EQ, SQ, CQ, dan IQ dalam pengembangan profesi. Sebelumnya kami absen dulu ya. Yang pertama, Pak Mus. Siapa tadi? Bentar. Yang pertama, Pak Muslim Jauhari, sudah ada? Hadir, Bu, hadir. Ya, siap. Kemudian Bu Lisa Aryani, Ada Bu. siap. Bu Intan, Hadir. oke, siap. Oke, berikutnya Pak Adib. Pak Adib belum terlihat ya. Bu Lailatul Isti'anah, Hadir Bu. ya, siap. Bu Pak Fariji Aziz, udah. Hadir, Bu. Ya, siap. Kemudian Bu Leni Rismawati, Hadir Bu. alhamdulillah. Kemudian Pak Yusron, hadir ya, alhamdulillah sudah terlihat. Oke, sebelumnya eh, baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pada pagi hari ini saya selaku moderator di kelompok 6 akan menyampaikan sedikit seputar peran IQ, EQ, SQ, CQ, dan AQ dalam pengembangan profesi. Nah, IQ semuanya itu sangat mempunyai peran penting dalam mengembangkan profesi di semua lini yang kita kerjakan, entah itu di bidang pendidikan, entah itu bidang kesehatan, entah itu di di politik dan semuanya semua akan berkesinambungan satu sama lainnya. Tidak cukup IQ saja, tidak cukup EQ saja, tidak cukup si SQ, CQ dan EQ. Nah, maka dari itu untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh perwakilan dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama akan dijelaskan tentang pengertian IQ dan EQ yang akan disampaikan oleh Bapak Muslim Jauhari. Silahkan, monggo Bapak. Terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan apa itu yang dimaksud dengan IQ dan EQ. Yang pertama adalah pengertian IQ. IQ adalah intelijensi quotient, adalah ukuran kemampuan kognitif seseorang yang dapat diukur melalui tes IQ. Ada beberapa penjelasan detail tentang IQ. Yang pertama adalah definisi dari IQ itu sendiri adalah ukuran kemampuan kognitif seseorang yang mencakup kemampuan berpikir, memori, perhatian, dan kemampuan memecahkan masalah. IQ diukur melalui tes IQ yang dirancang untuk menilai kemampuan kognitif seseorang. Komponen IQ dalam tes IQ biasanya mengukur beberapa komponen kemampuan kognitif, antara lain adalah kemampuan verbal, kemampuan memahami dan menggunakan bahasa. Yang kedua, kemampuan spasial, yaitu kemampuan memahami dan memanipulasi objek dalam ruang. Yang ketiga, kemampuan logika, kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah. Yang keempat adalah kemampuan memori,
kemampuan mengingat, dan memori informasi. Jenis tes IQ, ada beberapa jenis tes IQ yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang. Antara lain yang pertama adalah tes IQ Stanford-Binet. Tes IQ yang dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif anak-anak dan orang dewasa. Ada tes IQ Wechsler, yaitu tes IQ yang dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif anak-anak dan orang dewasa juga. Kemudian tes IQ Raven, yaitu tes IQ yang dirancang untuk mengukur kemampuan logika dan spasial. Interpretasi skor IQ. Skor IQ biasanya diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu skor IQ 90 sampai 110 itu kemampuan kognitif rata-rata. Skor IQ 110 sampai 130 itu adalah kemampuan kognitif di atas rata-rata. Skor IQ 130 sampai 145 itu kemampuan kognitif sangat tinggi, dan skor IQ 145 ke atas kemampuan kognitif jenius. Keterbatasan IQ memiliki beberapa keterbatasan, antara lain yang pertama adalah tidak mengukur kemampuan non-kognitif. IQ tidak mengukur kemampuan non-kognitif seperti kemampuan sosial, emosional, dan kreativitas. Yang kedua, dipengaruhi oleh faktor lingkungan. IQ dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pendidikan, nutrisi, dan pengalaman hidup. Yang ketiga, tidak menentukan kesuksesan. IQ tidak menentukan kesuksesan seseorang dalam hidup. Kita lanjut ke pengertian EQ. Pengertian EQ, kecerdasan emosional, adalah kemampuan seorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. EQ tidak hanya mencakup bagaimana seseorang mengekspresikan dan mengendalikan emosi pribadinya, tetapi juga melibatkan kecakapan memahami, menafsirkan, dan merespons emosi orang lain secara efektif. Daniel Goleman, salah satu tokoh utama dalam bidang ini, menyebut bahwa EQ terdiri dari 5 aspek utama. Yang pertama itu kesadaran diri, kemudian kesadaran diri self awareness, kemudian kesadaran diri self awareness, ada kesadaran diri, pengembalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. EQ dapat dikembangkan melalui pengalaman, pendidikan karakter, dan latihan memahami serta mengelola emosi, baik pada diri sendiri maupun dalam interaksi dengan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sedikit paparkan mengenai tentang IQ dan EQ. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Pak Muslim Johari, sangat detail sekali. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Intan terlebih dahulu tentang pengertian AQ atau AQ oleh Bu Intan. Monggo Bu Intan, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Bu Intan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan individu dalam mengelola nilai-nilai norma-norma dan makna kehidupan. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan untuk mendengarkan hati nuraninya. God spot, kecerdasan erat kaitannya dengan kecerdasan orang untuk
Bu Intan suaranya hilang ya? muter-muter, Bu. Kecerdasan seperti adalah kecerdasan kalbu yang berhubungan dengan kualitas ini mengarahkan seseorang untuk berbuat lebih manusiawi sehingga dapat menjangkau nilai yang luhur dan yang mungkin sebuah akal manusia. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan terjadi dalam hidupnya, sehingga dia dapat memang memandang hidup bukan dari sisa. Kecerdasan spiritual membuat individu mampu memaknai mozaik kehidupan dan setiap kegiatan sebagai Bu Intan, Bu Intan suaranya. Sepertinya Ibu Intan keluar, Ibu. Oke, terima kasih. Kita lanjut Bu Lisa aja, nggih. Coba kita lanjut Bu Lisa tentang pengertian SQ sama CQ. Bu, Bu Lisa sudah siap? Sudah, Bu, sebentar. Oke, oke, siap. Monggo, kami waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bu Lisa tentang spiritual questions and CQ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan spiritual atau biasa disebut dengan SQ. Definisi dari SQ sendiri itu adalah kemampuan untuk mengelola nilai-nilai dan Apakah Bu Lisa juga terpental ini ya? maaf. Mohon maaf tadi keluar soalnya sinyalnya nggak bagus. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Terdengar, Bu? Itu di belakang ada Iya. suara. Ya, terdengar. Ya, terdengar, Gimana? Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan, Ibu. Oh, baik.
Iya, maaf saya lagi ada acara soalnya. Oke. Selanjutnya, untuk kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan kalbu yang berhubungan dengan kualitas batin seseorang. Kecerdasan ini mengarahkan seseorang untuk berbuat lebih manusiawi sehingga dapat menjangkau nilai-nilai yang luhur yang mungkin belum tersentuh oleh akal pikiran manusia. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan hati nurani seseorang, sehingga ia mampu memahami perkataan yang terjadi dalam hidupnya, sehingga dia dapat memandang hidup bukan dari satu sisi saja. Kecerdasan spiritual membuat individu mampu memaknai mosaik kehidupan dalam setiap kegiatan sebagai ibadah. Untuk indikator kecerdasan spiritual sendiri meliputi fleksibilitas, kesadaran tinggi, dan kualitas hidup. Eh, Fleksibilitas dalam menghadapi hidup dan kesadaran tinggi juga memungkinkan pengelolaan emosi dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Untuk poin selanjutnya, menghadapi penderitaan. Kemampuan untuk menghadapi penderitaan yang positif ada bagian dari SQ. Next, next Pak. Selanjutnya untuk CQ atau Cultural Quotient. Pengertian CQ atau Cultural Quotient adalah kemampuan untuk memahami, menyesuaikan diri, dan bekerja secara efektif dalam konteks budaya yang berbeda. CQ melampaui kesadaran budaya dasar dengan menekankan bagaimana individu menavigasi dan berhasil dalam lingkungan yang multikultural. Komponen CQ terdiri dari 4, yaitu yang pertama Cognitive CQ atau pengetahuan dan pemahaman tentang budaya lain, termasuk nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda. Ini mencakup pengetahuan umum tentang budaya serta pemahaman spesifik konteks budaya tertentu. Selanjutnya, motivational CQ, motivasi dan keinginan untuk belajar dan berinteraksi dengan budaya lain. Ini meliputi minat intrinsik atau yang biasa disebut rasa ingin tahu dan kesenangan dalam berinteraksi lintas budaya. Minat ekstrinsik atau motivasi dari manfaat eksternal seperti peluang karir dan keyakinan diri untuk menyesuaikan diri dalam situasi budaya baru. Selanjutnya, behavioral CQ, kemampuan untuk mengubah perilaku dan komunikasi agar sesuai dengan norma budaya yang berbeda, termasuk penyesuaian bahasa tubuh, gaya komunikasi, dan respons sosial. Selanjutnya, metacognitive CQ, bisa disebut kesadaran dan refleksi terhadap asumsi budaya sendiri dan strategi berpikir saat interaksi dengan budaya lain yang membantu dalam menyesuaikan pendekatan secara efektif dalam situasi budaya yang tidak familiar. Berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau kurang jelas, bisa ditanyakan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Lisa, sangat detail sekali. Selanjutnya yaitu tentang kita lanjut ke Bu Lailatul Istianah dulu aja ya. Setelah itu baru Pak Adib. Bu Laila, mohon silakan mau dijelaskan tentang sudah siap? Bu Lailatul Istianah sudah siap? Oke, akan menjelaskan tentang peran EQ dalam pengembangan profesi. Monggo silakan Bu Laila. Oke, Bu. Peran EQ dalam pengembangan profesi. Pertama, meningkatkan komunikasi interpersonal. EQ mendukung kemampuan komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks dan hubungan kerja. Yang kedua, mendukung kepemimpinan efektif.
EQ memperkuat kemampuan memimpin dengan empati dan pengelolaan emosi yang baik. Ketiga, memperkuat adaptabilitas dan perubahan. EQ membantu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis dan manajemen perubahan. Yang terakhir, mengoptimalkan pengambilan keputusan. EQ meningkatkan kualitas keputusan dengan kontrol emosi dan pertimbangan rasional. Oke, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Leni. Bu Lailatul Isti'anah, mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan seputar tentang peran CQ, spiritual quotient, dalam pengembangan profesi dan dilanjutkan dengan peran CQ dalam pengembangan profesi. Oke, oke, mohon maaf. Sekarang spiritual quotient dulu, peran dalam pengembangan profesi yang akan dijelaskan oleh Bapak Munfariji Aziz. Monggo silakan Bapak. Bapak Munfariji Aziz. Bapak Munfarizi. Monggo silahkan. Bapak Munfarizi Aziz. Oke, selanjutnya dilanjut dulu oleh Bu Bu Leni. Bu Leni, peran CQ dalam pengembangan profesi dan peran IQ dalam pengembangan profesi. Monggo silahkan Bu Leni. Bu Leni terlebih dahulu. Ibu, Monggo. Sudah, Pak? dari Bu Leni sudah Gimana, siap? Bu? Bu Leni sudah siap? Insya Allah. Ya, insya Allah siap, Ibu. Oke, silahkan monggo. Waktu selanjutnya kami serahkan Bu Leni. peran Shiku, Shiku dalam pengembangan profesi yaitu kultur intelijen mendorong inovasi dan memahami perspektif yang berbeda. Dengan Shiku yang tinggi, individu individu atau tim memahami dan menghargai pendapat yang berbeda dari latar belakang budaya berbeda, perspektif serta membawa pengaruh terhadap masalah yang dapat dicu solusi kreatif. Eh, lagi lanjut meningkatkan daya saing. Itu membantu organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Kultur intelijen adalah kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, dan bekerja secara efektif dalam berbagai konteks budaya dalam dunia bisnis yang terus berubah, terutama di pasar global. Siku menjadi aset strategis yang sangat penting. Kemudian yang poin ketiga, mengatasi tantangan. Dengan siku, individu dapat mengatasi kendala dan tantangan yang muncul dalam setting yang beragam. Dalam ini, kita dapat untuk memahami, menyesuaikan diri, dan interaktif sering penuh perbedaan. Disinilah siku menjadi alat yang penting. Lanjut pada peran EQ dalam pengembangan profesi. EQ mengukur seberapa kuat ketangguhan individu menghadapi tantangan. Di sini mengukur seberapa kuat individu dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul sepanjang pengembangan profesi. Dalam poin ini, seorang individu bisa apa ya, mengukur seberapa kuat seseorang dalam menghadapi tantangan.
Terus Iya, Bu. kemampuan bertahan diri, kemampuan bertahan dari kesulitan, dalam kemampuan untuk tetap agar dan bertahan saat menghadapi kesulitan adalah indikator utama dalam pengukuran IQ. Terus yang ketiga, kapasitas bangkit dari kegagalan. IQ menilai kemampuan individu untuk pulih dan belajar dari kegagalan sebagai bagian dari kemajuan profesional. Yang dimaksud dalam ini adalah dari Bu. IQ adalah IQ adalah untuk kemampuan individu untuk seberapa bisa menghadapi tantangan-tantangan yang sejatinya hidup itu tidak pernah berjalan mulus. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, Ibu. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih sekali Bu Leni Rismawati. Selanjutnya akan kembali ke atas yang akan disampaikan oleh Pak Munfariji Aziz dengan peran spiritual quotient atau CQ dalam pengembangan profesi. Monggo waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Munfariji Aziz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas waktunya. Izin melanjutkan dan menyambung apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman barusan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran SQ dalam pengembangan profesi. Yang mana di dalam peran SQ ini, ataupun yang disebut dengan kecerdasan spiritual, yaitu memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan profesi. Tentunya di tengah dinamika pada dunia kerja saat ini. SQ melengkapi kecerdasan IQ dan kecerdasan EQ, yaitu menjadi pelengkap daripada kecerdasan IQ dan EQ, dengan berfokus pada pemahaman makna dan tujuan daripada kehidupan, yaitu daripada nilai-nilai etis serta koneksi individu dengan suatu yang lebih besar dari pribadi uh, masing-masing. Dalam konteks profesional, SQ yaitu berkontribusi sangat signifikan pada berbagai aspek. Tentunya yaitu termasuk yaitu di dunia kerja, resiliensi, etika, dan hubungan interpersonal. Adapun peran SQ ini, saya akan menyampaikan ada 4 poin yang sangat penting bagaimana uh, yaitu peran SQ ini dalam mengembangkan di dalam profesi. Yang pertama yaitu perihal masalah peningkatan kinerja pegawai, yang mana SQ ini sangat berkontribusi pada peningkatan kemampuan pegawai untuk beradaptasi dan melaksanakan tugas dengan baik. Artinya SQ ini sangat berpengaruh di dalam bagaimana meningkatkan kemampuan daripada pegawai, yaitu untuk melaksanakan tugas daripada profesi masing-masing. Yang kedua yaitu resiliensi menghadapi tekanan. Nah, ini yang sangat penting di dalam dunia bekerja ataupun profesi apa saja, yang mana pegawai ini untuk lebih tangguh. Jadi tidak cukup dengan IQ saja, dengan Q saja, yaitu harus dengan SQ, yaitu dalam menghadapi tantangan dan mengelola stres pekerjaan. Artinya kebanyakan daripada pegawai ataupun karyawan ataupun yang memiliki profesi, yaitu sebagai pegawai ini pasti ada tekanan-tekanan, yang mana salah satunya perannya itu bagaimana orang tersebut, pegawai tersebut ataupun karyawan tersebut, yaitu agar lebih tangguh di dalam mengelola stres daripada pekerjaan. Yang ketiga yaitu keputusan yang etis. Artinya yaitu meningkatkan kemampuan individu dalam pengambilan keputusan
mempertimbangkan etika dan nilai-nilai moral. Ini juga sangat penting di dalam bagaimana peran SQ ini di dalam pengembangan profesi. Tentunya di dalam menjalankan sebuah profesi pasti kita sebagai entah karyawan ataupun sebagai pegawai yaitu harus mengambil keputusan yang mana keputusan ini harus dipertimbangkan secara matang melihat dari sisi etika dan nilai-nilai moral. Dan yang terakhir yaitu kualitas hubungan interpersonal, menumbuhkan kemampuan membangun hubungan positif yang mendukung kerjasama tim dan komunikasi yang efektif. Artinya, di dalam hubungan interpersonal itu, yaitu di dalam dunia kerja ataupun profesi apa saja, yang mana pasti tidak mungkin kita ini bekerja sendirian. Tentunya pasti ada tim ataupun kelompok-kelompok. Yang mana kemampuan membangun hubungan yang positif, hubungan yang baik, ataupun hubungan, nah bentar, ada suara sepeda. Terdengar, Pak. Ya, ataupun hubungan yang kerjasama ini sangat harus efektif. Maka dari itu, maka di dalam membangun hubungan di dalam sebuah pekerjaan ini sangat penting, yaitu tentunya hubungan yang baik. Mungkin itu untuk peran SK dalam pengembangan profesi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kembali ke atas yang akan dijelaskan oleh Pak Adib Mutohar, yaitu peran intelligent quotient dalam pengembangan profesi. Monggo Pak Adib silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja menyambung apa yang sudah disampaikan oleh materi sebelumnya, yaitu tentang peran XQ dalam pengembangan profesi. Yang pertama, ada 4 yang harus kita ketahui dalam peran SQ ini dalam bidang pengembangan profesi, yaitu yang pertama, kemampuan analisis dalam pemecahan masalah. EQ memfasilitasi pendekatan logis dan analisis sistematis dalam menganalisis situasi serta memecahkan masalah secara efektif. Nah, EQ ini ternyata penting dalam kita ini menganalisis juga memecahkan sebuah masalah yang ada. Nah, ketika ada sebuah masalah, nah EQ ini memberikan dampak yang positif juga dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Berikutnya yang kedua, yaitu kecepatan belajar dan adaptasi. Orang dengan EQ yang tinggi cenderung lebih cepat memahami informasi baru dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja. EQ yang tinggi itu akan memiliki suatu hal yang mudah untuk memahami sebuah hal yang baru yang belum pernah dia pelajari sebelumnya. Berbeda dengan orang yang memiliki EQ yang rendah, dia akan sedikit kesulitan bagaimana dia memahami informasi yang baru maupun menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, termasuk lingkungan kerja maupun materi pembelajaran. Nah, ini sangat berpengaruh kepada kita semuanya yang mungkin memiliki EQ yang average atau yang rata-rata ya. Itu pasti akan berpengaruh bagi yang memiliki EQ yang tinggi. Nah, kira-kira kita ini masuk EQ yang mana ini? Ini sangat rahasia ini. Sangat rahasia ini kalau membahas masalah ini. Kita EQ-nya itu, Indonesia itu rata-rata itu memiliki EQ yang sangat di atas, ya rata-rata lah. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Rata-rata. Berikutnya yang ketiga, peran EQ yang ketiga yaitu pengambilan keputusan logis. Nah, ternyata EQ ini mendukung kemampuan membuat keputusan berdasarkan fakta dan logika untuk hasil yang optimal dalam berbagai situasi profesional. Nah, ternyata ketika pas suatu hal yang di dalam suatu situasi tertentu, nah, EQ ini juga berperan dalam mengambil sebuah keputusan yang bijak. Nah, tidak serta-merta itu ketika dalam musyawarah mungkin ya, nanti ketika pas ada sebuah permasalahan, artinya sebuah ide-ide, nah, ini EQ ini berperan penting dalam kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, bagi yang memiliki EQ yang tinggi, pasti keputusan itu akan logis, masuk akal ya.
sehingga bisa diterima oleh banyak eh, orang ketika pas dalam musyawarah tersebut. Nah, ini menjadi suatu hal yang orang yang memiliki keistimewaan EQ yang tinggi. Berbeda dengan orang yang memiliki EQ yang rata-rata atau rendah, maka mereka akan lebih cenderung mendengarkan, ya, lebih cenderung menerima apa yang sudah disampaikan oleh orang yang memiliki EQ yang tinggi. Nah, ini itu. Terus yang terakhir, peran EQ yang terakhir yaitu efektivitas pelatihan dan pengembangan karir. Nah, EQ mempengaruhi bagaimana seorang menyerap pelatihan sehingga meningkatkan efektivitas pengembangan keterampilan dan jenjang karir. Tentunya ternyata orang yang memiliki EQ yang tinggi ini keprofesionalismenya, pengembangan karirnya itu lebih baik dibanding EQ yang dimiliki orang itu rata-rata atau rendah. Mengapa demikian? Karena orang yang memiliki EQ yang tinggi itu jelas daya ingatnya itu lebih tinggi. Nah, berbeda dengan orang yang memiliki EQ yang rendah, maka daya ingatnya itu sangat terbatas. Contoh saja kita ya, baru kenalan namanya siapa gitu, si A gitu. Itu orang yang memiliki ilmu yang tinggi atau IQ yang tinggi maksudnya, itu akan daya ingatnya itu sangat jelas namanya siapa. Tapi kalau IQ kita yang rata-rata, baru kenalan terus beberapa hari tidak ketemu, terus ketemu lagi namanya siapa sudah lupa. Benar apa enggak? Kayak gitu. Nah, ini salah satu Betul, mungkin betul, eh, Pak, betul. daya ingat kita untuk pengembangan profesionalisme, salah satunya adalah pengembangan karir. Ya, pengembangan karir ini penting ya, gunanya untuk dalam hal keterampilan. Selain itu juga ya, peran SQ ini menurut saya memang benar-benar sebagai seorang pendidik itu kita harus benar-benar apakah bisa kita asah atau mungkin harus bisa kita jadikan sebagai satu dampak untuk menjadi jenjang karir yang lebih baik lagi. Bisa. Seorang guru itu harus benar-benar bisa berpikir secara hot, hack order thinking, sehingga nantinya dapat meningkatkan EQ kita, ya. Kalau kita itu berperannya itu berpikirnya biasa-biasa saja, tanpa ada sebuah masalah, kurang kurang tahu, kurang beradaptasi, dan jarang untuk mengambil sebuah keputusan yang logis, sehingga EQ kita pun juga biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita itu sering dihadapkan sebuah masalah, terus sering belajar, terus sering bermusyawarah dan mengambil keputusan, sehingga nantinya itu bisa jadi EQ kita itu juga semakin kuat. Nah, yang semula mungkin 90, rata-rata 100, itu bisa sampai 120 lah. Itu rata-rata Indonesia kan 110, 120 itu sudah bagus. BC Habibie itu 140 gitu. Itu di atas rata-rata manusia Indonesia sewajarnya itu. Itu Pak kalau Indonesia rata-ratanya 78 ya, Pak ya? 78. Ya itu. Eh, Pak 78, 70 itu simpangse. Enggak, serius ini, serius. Megan Pak Yus, Trubus paling Berdasarkan ujung. data. Pak Farid sama Pak Yus sudah pernah tes psikologi. Siap, sudah. Psikologi. Hasilnya Sudah, kan kalau sudah disebutkan psikologi itu. aman. Psikologi aman, Bapak. Aman ya, aman-aman. Biasanya tes psikotes itu kan kelihatan IQ kita berapa, SU kita berapa itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sangat bermanfaat sekali Pak, informatif sekali. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu integrasi antara IQ, SQ, CQ, kemudian apalagi IQ ya yang akan disampaikan oleh Pak Yusron. Monggo waktu kami persilahkan. Monggo Pak Yusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan materi. Yang terakhir adalah integrasi kurikulum dan peran guru. Dalam upaya untuk memperkuat kurikulum pendidikan agama Islam, dapat kita lalui melalui integrasi nilai dan inovasi guru dalam pengembangan profesi. Yang pertama adalah kurikulum terintegrasi nilai Islam.
Kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah itu seharusnya tidak berdiri sendiri. Seharusnya itu berintegrasi secara sistematis dan substansial ke dalam keseluruhan struktural kurikulum. Tujuannya untuk menghapus dua perbedaan yang bertentangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, dengan pendekatan integratif ini, nilai-nilai Islam tidak hanya diajarkan secara eksplisit dalam mata pelajaran PAI, tapi juga menjadi landasan filosofis, etis, dan metodologis dalam setiap bidang studi. Kurikulum PAI idealnya berfungsi sebagai core kurikulum, yakni pusat dari pengembangan kepribadian siswa secara menyeluruh. Kurikulum ini harus mampu mengembangkan empat kecerdasan, yaitu IQ, EQ, CQ, dan SQ. Nah, dengan integrasi semacam ini, peserta didik tidak hanya menjadi cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia, berjiwa kreatif, dan berorientasi pada pengabdian kepada Allah dan masyarakat. Yang kedua adalah peran guru sebagai perancang inovatif. Hmm. Dalam pengembangan kurikulum yang integratif ini, peran guru menjadi sangat krusial. Guru tidak cukup hanya menjadi pelaksana instruksi kurikulum secara mekanis, tapi guru harus menjadi perancang pembelajaran yang inovatif dan reflektif. Nah, apa artinya inovatif? Inovatif yaitu mampu merancang metode, strategi, dan media pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan menyentuh ketiga ranah. Nah, jadi guru itu juga harus itu tahu mana yang cara apa yang sesuai dengan muridnya itu. Sementara itu, reflektif berarti guru terus-menerus mengevaluasi diri dan proses pembelajarannya. Dengan begitu, guru bisa menyesuaikan pendekatan yang digunakan agar sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Selain itu, guru juga dituntut untuk membangun kolaborasi antar mata pelajaran. Ya. Yang ketiga, evaluasi reflektif dalam pembelajaran. Nah, yang tidak kalah penting, guru juga berperan sebagai evaluator atau evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi lebih pada proses dan dampak pembelajaran terhadap pembentukan karakter siswa. Dengan melakukan evaluasi secara reflektif, guru dapat mengetahui apakah pendekatan yang diterapkan benar-benar menyentuh aspek spiritual dan moral siswa, serta mendorong mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi peran guru itu sebenarnya lebih luas dari yang kita bayangkan gitu. Guru adalah orang yang berdampak langsung terhadap karakter siswa. Jadi perlu diperhatikan evaluasinya itu harus sesuai apa yang kurang. Jadi guru itu berfungsi untuk itu bertugas untuk memperbaiki apa yang kurang dari siswa tersebut. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Iya. wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita membahas ini semuanya, kalau dalam satu SKS sebenarnya kayaknya belum selesai ya. Tapi alhamdulillah kita sehari ini sudah membuka wacana itu dan sudah sangat jelas sekali. Ada yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Kalau tidak ada kita akhiri. Mungkin sudah cukup Ibu, Cukup karena saja ya. sudah penjelasan sudah jelas oleh Oke. teman-teman dari awal ini. Oke, oke. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kesimpulan pada hari ini ternyata semua aspek yaitu aspek kecerdasan entah itu emosional, intelijen, emosional, spiritual, CQ dan IQ itu semuanya saling melengkapi. Kalau tidak seimbang, meskipun kita yang katanya rata-rata Indonesia memiliki IQ katakanlah di bawah 90, tapi itu ada di hal-hal yang tidak dimiliki oleh luar seperti orang Jepang, orang Korea dan sebagainya yang mereka itu sebenarnya punya IQ tinggi, tapi mungkin karena dia SQ-nya kurang akhirnya
tidak ada istilah dalam penelitian Daya mengatakan bahwasanya tidak ada istilah kebahagiaan saat ini. Kalau di Indonesia semuanya akan dikembalikan kepada yang kuasa, kemudian yang semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan muncul keimanan pada kita semuanya. Dan semoga kita menjadi guru yang inspiratif yang mampu mengintegrasikan semua itu, nilai-nilai semua itu dan akan terinspirasi oleh murid-murid kita. Terima kasih. Syukran lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.